Iya. Dan HP ko daw sinedin dati eh. Yun na lang. Bismillahirrahmanirrahim. Masih Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Saputra, NIM di C10230771. Oke, ini adalah tugas materi statistika. Dia membahas kita cari sumber data atau referensi yang secara lengkap sebagian untuk UTS metode statistika. Dan saya mengambil salah satu jurnal referensi pengaruh penggunaan pupuk organik mikroorganisme lokal media nasi dan bonggol pisang terhadap pertumbuhan tanpa tanaman bayam cabut Amaranthus ganticus. Ini adalah jurnalnya dan dengan linknya. Latar belakangnya nih, dia ini menggunakan sebuah sebut itu seperti rumusnya dia pakai RAL, dia menggunakan rancangan RAL dengan 4 pelakuan dan 5 ulangan sehingga diperoleh 20 satuan percobaan. Pelakuan A-nya itu kontrol dan pelakuan B-nya itu dosis pupuk 100 ml tiap 1 liter air, dan C-nya itu dosis pupuk 150 ml tiap 1 liter air. D-nya dosis pupuk 100 ml tiap 1 liter air. Variabel yang diukurnya adalah pertumbuhan tanaman bayam cabut Amaranthus ganticus yang meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun tanaman. Metode mereka ini menggunakan RAL. Yang pertama tadi dalam latar belakang itu menggunakan RAL. Pelakuan A itu menggunakan kontrol atau tanpa penggunaan pupuk organik. Pelakuan B itu pupuk kembang kol. Produksi dan produktivitas sayuran mengalami peningkatan dari 2010 hingga 2014. Sedangkan penurunan produksi terbesar terjadi di tahun 2014, di mana produksi sebagian besar 8.976 ton. Ini hasil penelitiannya yang di jurnal bisa kita lihat. Dia yang tabel 31-nya ANOVA ini tanaman bayam minggu pertama. Respon pertamanya tuh Bedroom grupnya tuh mereka sampai 550. Dan ada tabel 3.2 analisis varian ANOVA tingginya minggu kedua, dan tabel 3 analisis varian ANOVA tinggi, dan tabel 3 sampai 4-nya analisis varian ANOVA tinggi ANOVA, yang tabel 35-nya rata-rata tinggi tanaman. Penjelasan yang di minggu pertama ini, yang tabel 3 sampai 1 ini menunjukkan bahwa data hasil mereka ini dalam berupa tinggi tanaman 1 minggu pertama signifikannya pada 0,05. Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa pemberian konsentrasi pupuk organik mikroorganisme dalam lokal media nasi, bonggot, pisang berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman bayam, di mana F-nya dihitung 0,498 lebih 0,095. Dan tabel 3 sampai 2 ini analisis varian ANOVA yang tinggi tanaman minggu kedua menunjukkan bahwa data hasil tersebut pada bayam minggu kedua signifikannya pada 0,05, sama seperti minggu pertama. Dapat lihat juga pemberian konsentrasi pupuk mikroorganisme yang lokal media nasi dan bonggol pisang berpengaruh terhadap tinggi tanaman yang bayam minggu kedua, di mana F hitungnya itu 0,44 sampai lebih 0,025. Ternyata mereka yang minggu kedua ini lebih tinggi, tapi lebihnya tidak terlalu banyak juga sih. Pada ANOVA yang 3 sampai 3 ini
minggu ketiga ini dan sampai minggu 34 penjelasannya tuh mereka tuh menunjukkan bahwa data hasil penelitian berupa tinggi tanaman bayam pada minggu pertama signifikannya pada 0,5 dan hasil tersebut terlihat bahwa pemberian konsentrasi pupuk organik, mikroorganisme lokal, medianasi dan bonggol pisang berpengaruh terhadap tinggi tanaman bayam di mana F hitungnya itu 2638 lebihnya 0,082. Nah, 3,5 itu rata-rata tinggi tanamannya sudah mulai ada ketingkatan berapa senti. Yang dimana data hasilnya bisa dilihat di samping rata-rata tanaman sentimeternya sudah banyak kenaikan tingginya. Dan slide sebelahnya sebanyak 3,6 ini ANOVA jumlah daun bayam minggu pertama ANOVA-nya itu pada tabel 36 itu menunjukkan bahwa data hasil penelitian berupa jumlah daun tanaman bayam pada minggu pertama signifikannya pada 0,05 dari hasil tersebut. Nah, kita dapat lihat pemberian konsentrasi pupuk organik, mikroorganisme lokal, medianasi, dan ronggol pisang berpengaruh terhadap jumlah daun tanaman bayam, di mana F hitungnya 0,917 sampai 0,455. Nah, di tabel 3 sampai 7 ujian ANOVA jumlah daun bayam minggu kedua menunjukkan bahwa data hasil penelitian berupa jumlah daun tanaman bayam pada tersebut terlibat bahwa pemberian konsentrasi pupuk organik mikroorganisme lokal pada nasi dan bonggol pisang berpengaruh ternyata terhadap jumlah daun tanaman bayam, di mana F hitungnya 1667 lebih 0,214. Nah, di tabel 3 sampai 8 itu jumlah daun bayam minggu ketiganya ANOVA-nya pada tabel 3 sampai 8 mereka menunjukkan bahwa data penelitian berupa jumlah daun bayam pada 0,05. Hasil tersebut bahwa pemberian konsentrasi. Nah, di tabel 3 sampai 9. 3 sampai 9 ini menunjukkan juga sama signifikan kayak pada yang lain juga 0,05 dari hasil tersebut. Dapat lihat juga bahwa mikroorganisme lokal medianasi bonggol pisang juga pengaruh pada daun tanaman bayam, di mana F hitungnya 1000 sampai 0,418. Di tabel 3 sampai 10 rata-rata daun bayamnya minggu keempat nih. Ya, 3 10 ini masuk ke minggu keempat. Minggu keempat ini lebih sama seperti yang di 3 sampai 5 hampir sama, tidak ada perubahan juga, sama-sama aja. Jadi kesimpulannya itu pengaruh pengguna pupuk organik mikroorganisme lokal, medianasi dan bonggol terhadap pertumbuhan tanaman bayam 500 gentis, yaitu pertama responnya pertumbuhan tanaman pada setiap peningkatan dosis pupuk mikroorganisme lokal, medianasi dan bonggol bisa menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi atau dosis pupuk memberikan tidak menunjukkan hasil yang tinggi pada pertumbuhan. Nah, pupuk organik mikroorganisme lokal, medianasi dan bonggol pisang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Dalam hal ini ada dua variabel yang diukur yang tinggi, yaitu jumlah daun. Konsentrasi pupuk mikroorganisme lokal, medianasi dan bonggol pisang yang lebih baik digunakan pertumbuhan yaitu sebanyak 100 ml. Sekian, terima kasih dari presentasi saya sebagai tugas UTS Meteorika. Jika ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.